Oke, teman-teman, selamat malam. Kita lanjutkan sesi pertemuan kita pada sore hari ini. Kita masuk ke pertemuan kedua tentang belajar public speaking. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana kita belajar berbicara secara spontan. Kalau di pertemuan pertama, kita mengupas bagaimana kita itu berbicara secara memperkenalkan diri, nama, alamat, profesi, kemudian usia, ditambah dengan tujuan kita belajar public speaking itu untuk apa, itu merupakan materi kita pada kesempatan pertemuan pertama kemarin. Kemudian di pertemuan pertama kemarin kita juga sudah belajar tentang brain gym atau senam otak. Sebelum kita mulai untuk materi kita pada hari ini, kita akan latihan untuk melakukan brain gym bersama-sama. Kita mulai dulu. Oke. Untuk gerakan brain gym ini, kita mulai dari gerakan silang seperti ini. Teman-teman dapat mengikuti kiri V, kanan tembak. Fungsi dari gerakan silang ini adalah untuk meningkatkan konsentrasi kita. Bisa kita mulai saat kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Kita lakukan sampai 8 kali hitungan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, cukup sampai 8 hitungan. Gerakan berikutnya adalah gerakan jempol dan kelingking. Kiri jempol, kanan kelingking. Kita mutar bergantian kanan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Berikutnya kita menghitung ya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita ulangi sekali lagi. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 0, pindah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, itu adalah latihan kita pada untuk mempraktekkan brain gym atau senam otak. Tujuannya untuk apa? Untuk mengaktifkan fokus kita, cara berbicara kita biar lebih lancar lagi. Nah, kalau kita bicara tentang public speaking, berbicara di depan banyak orang itu ada 5 hal. Yang pertama adalah memberitahu sehingga orang itu bisa mengingat apa yang kita sampaikan. Yang kedua, itu kita menjelaskan, membuat orang menjadi mengerti. Ketiga, meyakinkan sehingga orang tidak punya keraguan-keraguan atas apapun yang kita sampaikan. Yang keempat, membujuk untuk mengubah pendapat. Dan yang kelima, mendapatkan persetujuan atau orang mengambil tindakan. Dari 1 sampai 5 ini kalau kita simpulkan adalah bagaimana presentasi kita itu diikuti oleh banyak orang dan mereka mengikuti apa yang kita sampaikan. Nah, ini adalah 5 hal. Sebagai contoh, memberitahu. Kemarin kita sudah belajar bagaimana memberitahu audiens kita bahwa kita punya kegiatan dari pagi, siang, sore sampai kita meeting pada kesempatan sore ini. Nah, berikutnya adalah setelah memberitahu, kita menjelaskan poin-poinnya apa saja sehingga orang itu mengerti siapa kita. Yang ketiga, kita meyakinkan. Meyakinkan itu ada data, ada riset yang mendukung, dan seterusnya. Nah,
Saya yakin ketika kita presentasi di awal-awal, siapapun yang ingin berbicara di depan banyak orang, itu mengalami cemas, gugup, grogi, galau, dan sebagainya. Dan ternyata kecemasan ini yang kita alami itu adalah sesuatu yang normal atau yang wajar. Berdasarkan pengalaman yang kita sampaikan, yang kita lihat dari teman-teman yang belajar, ketika jam terbangnya itu bertambah, mereka menjadi lebih percaya diri. Sebagai contoh, orang-orang yang tidak biasa nge-zoom seperti ini, ketika pertama kali masih bingung bagaimana mengkonekkan audio, mengkonekkan data ke wifi, sampai bagaimana cara berbicara, mereka masih bingung. Bahkan di layar kamera mereka masih gugup atau grogi. Tapi di pertemuan kedua semakin nyaman, pertemuan ketiga, keempat mereka semakin percaya diri. Ini berbicara secara online. Sama di dalam berbicara secara offline juga sama. Tinggal nanti kita belajar bagaimana kita menjadi percaya diri. Percaya diri itu kita lihat, kalau kita itu merasa grogi, gugup, atau pede, itu berapa orang dulu. Ada orang-orang yang 1 lawan 1, oke, 1 lawan 2 nggak masalah. 5 pendengar, mereka sudah mulai grogi, mulai cemas. Ada orang yang bicara di hadapan 10 orang atau 30 orang, dilihat banyak orang, lebih dari 100, itu mereka merasakan gugup. Ternyata itu sesuatu yang normal, yang wajar. Maka hari ini kita akan praktek ke teman-teman semua. Mulai hari ini, yuk kita praktekkan sering-sering berbicara di depan banyak orang. Nah, sekarang kita akan praktek ke teman-teman semua. Tadi pagi saya sudah share bagaimana kita itu melakukan public speaking tanpa persiapan. Nah, tanpa persiapan ini menggunakan namanya WIFLE. Oke, WIFLE ini saya close dulu. Nah, saya akan menggunakan whiteboard. Oke, nah di WIFLE ini itu ada 3 teman-teman, ada 3 poin WIFLE ini. Yang pertama adalah perasaan saya saat ini. Apakah tulisannya terbaca, teman-teman? Ini yang pertama. Ungkapkan apapun perasaan Anda. Yang kedua adalah kabar gembira. Bisa kabar gembira untuk diri sendiri, bisa keluarga, bisa komunitas, bisa grup, apapun yang dipilih boleh. Yang ketiga, harapan yang akan datang. Jadi harapan Anda seperti apa? Ini adalah konsep dari WIFLE, di mana kita itu berbicara tanpa persiapan. Saya akan mencontohkan bagaimana kita menggunakan WIFLE ini. Kemudian saya akan meminta Bu Ratmi dan Mbak Asya praktek menyampaikan WIFLE. Sebagai contoh seperti ini. Kita mulai dengan mengucapkan salam. Sebagai contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan WIFLE saya. Yang pertama, perasaan saya saat ini. Saya merasa pada malam hari ini sangat bahagia karena dapat kembali mengajar kelas public speaking secara online, bisa bertemu dengan Ratmi dan Mbak Asya. Yang kedua, kabar gembira. Kabar gembira datang dari diri saya bahwa dalam bulan Mei ini saya ada 2 proyek untuk bertemu dengan 2 klien. Yang pertama untuk klien yang bangun rumah, dan yang kedua adalah klien untuk halal bihalal, support di bagian cateringnya. Yang kedua, kabar gembira tentang grup atau komunitas kita. Alhamdulillah, member dari IAI Public Speaking dari waktu ke waktu terus bertambah. Itu adalah kabar gembiranya.
Dan yang ketiga, harapan yang akan datang. Saya berharap setelah teman-teman belajar public speaking, teman-teman dapat praktek, mempraktekkan ilmunya sehingga lebih percaya diri, yakin, terstruktur, sistematis sehingga berdampak, support karir dan cita-citanya tercapai. Demikian WiFel yang dapat saya sampaikan. Berikutnya saya minta kepada Ibu Ratmi untuk praktek menyampaikan WiFel-nya. Silakan Bu Ratmi. Open mic dulu. Oke, silakan di unmute dulu untuk handphonenya. Sambil nunggu Bu Ratmi atau boleh Mbak Asia dulu? Silakan Mbak Asia. Ini Bu Ratmi tidak muncul. Boleh open mic, open kamera Mbak Asia? Oke, sebentar. Udah muncul belum? Tidak muncul ya. Mbak Asia dulu silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada kali ini saya ingin menyampaikan WiFel saya. Perasaan saya saat ini cukup senang karena masih bisa Zoom bersama Ilyas Hafsol dan semuanya. Kabar gembira saya bisa mendapatkan ilmu yang alhamdulillah bisa bertambah banyak dengan belajar public speaking. Harapan saya adalah bisa mendapatkan ilmu public speaking dan bisa menerapkannya di kedepannya lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Asia. Nah, untuk Asia ada sedikit masukan dari saya. Yang pertama, ketika Asia mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu Asia berikan jeda ya. Berikan jeda seolah-olah audiens itu menjawab Asia. Jadi Asia tidak terburu-buru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya menjawab enggak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diam sejenak, anggap mereka menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian Asia melanjutkan. Lihat forumnya juga, Asia boleh menambahkan salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terserah, tergantung dari forumnya. Terus yang kedua Asia, ini Asia sampai hari ini untuk filler words mengucapkan itu masih ada Asia. Nah, untuk e-nya atau em-nya ini disadari dulu, nanti pelan-pelan dikurangi ya Asia. Oke Asia? Ya. Sip. Lanjut Bu Ratmi, silakan open mic Bu Ratmi. Unmute. Itu masih belum ke unmute Bu. Unmute udah? Sudah, silakan Bu Ratmi. Udah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Ilyas atas kesempatan pada malam hari ini. Berikut akan saya sampaikan WiFel saya. Perasaan saya saat ini, saya sangat nyaman, sangat gembira, sangat bahagia. Yang kedua, kabar gembira pada hari ini, saya saat ini dalam keadaan sehat. Tadi siang saya bisa menghadiri halal bihalal untuk seluruh dari perwakilan di seluruh Indonesia mewakili dinas kami. Harapan yang akan datang, semoga saya bisa lebih percaya diri lagi dalam acara-acara tersebut. Acara-acara yang untuk tampil di forum-forum yang nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ratmi. Ada tambahan untuk Bu Ratmi.
Bu Ratni Ya, tadi Pak. menyampaikan yang pertama perasaan gembira. Nah, gembiranya karena apa Bu Ratni? Itu belum disebutkan Bu Ratni. Oh iya. Nah, nanti ke depan ketika menyampaikan gembira itu boleh sebutkan. Saya gembira karena silakan Bu Ratni. Apakah biasanya kalau dalam forum-forum itu kita mengucapkan kegembiraan, kesenangan, saya sangat bahagia pada kesempatan kali ini karena dapat hadir di forum yang luar biasa ini. Seperti itu. Bu Ratni. Oh gitu. Ya. Oke, clear dari Oke, Pak. teman-teman. Sah. Waifel ini bisa dipakai kapanpun dimanapun. Jadi ketika Asia diminta tampil mewakili sekolah, mewakili kelas untuk berbicara seperti ini. Nah, Asia boleh menampilkan 3 hal ini. Mengungkapkan perasaan, kabar gembira, dan harapan yang akan datang. Untuk perasaan tidak selalu harus gembira. Kalau perasaannya lagi sedih ya boleh ngomong lagi sedih. Kalau perasaannya campur aduk, bahkan saya pernah ada peserta itu menyampaikan seperti ini. Perasaan saya saat ini sedang campur aduk antara senang dan takut. Nah, itu menyampaikan sesuatu yang apa adanya tapi ditertawakan oleh banyak orang karena dianggap lucu, dianggap itu humor. Padahal menyampaikan apa adanya dirinya. Nah, kabar gembira bisa kita ambil kalau mewakili diri sendiri ya kita sampaikan diri kita. Kalau di forum keluarga, alhamdulillah kabar gembira keluarga kita bisa kumpul semua di acara ini. Kalau komunitas ya kita sampaikan komunitas atau misalkan dari sekolahnya, sekolah Islam, sekolah apa seperti itu. Nah, itu praktek kita tentang level. Kita lanjutkan lagi ke materi. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah kaidah yang perlu kita pahami terkait dengan public speaking. Great speakers are born, they are trained. Melakukan presentasi adalah sebuah keterampilan yang dapat dikembangkan melalui pengalaman dan pelatihan. Jadi 2 teman-teman, 1 pengalaman, yang kedua pelatihan. Ada orang-orang yang tidak pernah ikut pelatihan tapi mereka karena pengalaman, apakah karena dituntut oleh pekerjaan atau memang harus tampil, mereka mengalami dulu, maju aja, ngomong aja, bisa nggak? Bisa. Nah, yang kedua, orang-orang itu datang dengan apa? Datang dengan melalui pengalaman dan pelatihan. Jadi mereka berlatih dulu. Steve Jobs konon katanya ketika presentasi Asia itu orang sangat hebat, itu persiapannya 90 hari katanya. 30 hari pertama itu menyiapkan materi, dia mau ngomong apa. 30 hari kedua menyiapkan PowerPoint-nya, slide-nya. Dan 30 hari ketiga berlatih berbicara. Nah, jadi 90 hari kurang lebih 3 bulan sehingga presentasinya menjadi powerful dan luar biasa. Maka ketika ada lomba-lomba yang mungkin nanti Asia ikut, ingin tampil, melakukan dakwah atau ceramah atau melakukan presentasi. Nah, di forum itu pastikan teman-teman berlatih kalau bisa minimal 3 bulan atau 90 hari. Kalau dalam event perlombaan itu nanti dampaknya akan berbeda. Kenapa? Karena kita punya waktu 30 hari untuk menyiapkan materi, 30 hari menyusun slide atau kebutuhan materinya, dan 30 hari ketiga kita menyiapkan, melatihkan ngomong dengan lancar, membiasakan kita berbicara. Seperti itu. Pengalaman dan pelatihan. Nah, ini adalah salah satu contoh video yang saya ambil dari TED Talks. Nah, di sini yang menyampaikan materi adalah seorang pakar, yaitu Nancy Duarte. Dia pakar presentasi, pakar PowerPoint, pakar berbicara. Nah, kita melihat total look dari pakaiannya, bisa kita lihat. Menggunakan pakaian yang seperti ini. Kemudian
presentasinya dibantu, dia melihat, tatapan matanya melihat semua audiens dari ujung ke ujung. Tangannya membuka. Dan dia dibantu dengan menggunakan wireless presenter. Karena dibantu menggunakan slide atau PowerPoint. Kita dapat mencontoh menilai hal ini. Nah, PowerPoint-nya itu menggunakan gambar yang cukup menarik. Menggunakan gambar, poster, atau apapun. Saat presentasi, Nancy Duarte mengungkapkan sebuah humor. Sebuah ice breaking. Tujuannya untuk apa? Membuat audiens rileks, santai, dan dia berbicara dengan tersenyum. Ekspresinya ekspresif, emosi. Dan ketika dia tertawa, audiens semuanya ikut tertawa. Nah, itu adalah salah satu contoh dari sebuah presentasi yang saya contohkan, di mana teman-teman nanti dapat mencontoh. Tinggal link aja nanti di YouTube Nancy Duarte. Teman-teman akan melihat banyak sekali. Nah, di sini sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlatih tentang ini teman-teman. Bentar, saya buka dulu whiteboard-nya ya. Nah, permasalahan seseorang ketika berbicara itu ada namanya sindrom MM. MM ini adalah sindrom, kalau saya menyebutnya bukan magister manajemen Bu Ratmi, tapi mulut malas. Nah, ini sindrom mulut malas. Kenapa? Orang itu berbicara tapi mulutnya tidak terbuka. Jadi mulutnya tertahan, giginya mengatup antara atas dan bawah. Coba teman-teman dengarkan suara saya. Suara saya kan kurang jelas ya. Ternyata ada orang yang seperti ini. Ketika berbicara mulutnya nggak dibuka. Contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Nah, ini contoh yang kurang bagus. Nah, untuk openingnya, saya akan mengajak teman-teman untuk melatihkan membuka mulut sambil mengatakan huruf A. Bukanya enggak lebar-lebar, coba buka aja, bilang A. Yuk, mulai dari Asia, coba Asia bilang A. A. Agak lebar lagi Asia, A. A. Nah, sekarang Bu Ratmi, silakan Bu Ratmi. Bilang A. Open mic dulu Bu Ratmi. A. Oke, bagus. Nah, sekarang kita mengucapkan A-nya itu agak panjang ya. A. Berat nih. A. Cukup. Asia. A. Oke, good. Itu latihan vokal. Kita tidak menyanyi, tapi melatihkan vokal kita. Yang berikutnya setelah A adalah I. Kejelasannya I. Yuk, silakan sama-sama bergantian. I. I. Yuk, Asia. I. Nah, sekarang I-nya agak panjang. I. I. Asia. I. I. Oke, nah sekarang kita lanjut langsung ya. A, I, U, E, O. Berat nih. A. I. U. E. O. Asia. A. I. U. E. O. Nah, tujuan kita melatihkan latihan vokal supaya ucapan kita itu benar-benar jelas dan clear. Tidak ada salah ucap. Ini penting kita lakukan. Oke, latihannya cukup. Teman-teman nanti dapat terus langsung belajar tentang latihan vokal A, I, U, E, O. Terakhir, untuk pertemuan malam hari ini adalah hakikat komunikasi adalah koneksi antar dua otak. Bagaimana kita nyambung dengan orang lain.
Saya bertanya kepada Asia, apakah yang saya sampaikan dapat dipahami Asia? Bagus. Bu Ratmi, clear? Clear, Pak. Oke, nah sekarang saya ingin Asia itu berlatih komunikasi, bertanya kepada Bu Ratmi. Tanya ke Bu Ratmi apapun, boleh tanya ke Bu Ratmi apapun, topiknya bebas. Setelah Asia bertanya, mungkin Asia bisa menyiapkan 3 atau 5 pertanyaan. Kemudian ganti Bu Ratmi bertanya kepada Asia 3 atau 5 pertanyaan. Yaitu apa? Berkenalan dengan orang-orang baru. Bisa dipahami Asia? Oke, kalau siap, yuk bisa kita mulai dari sekarang. Asia boleh bertanya kepada Bu Ratmi, silakan. Bu Ratmi, bagaimana perasaannya? Satu, Langsung jawab ya. ya, Oh, langsung jawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah sangat senang, bahagia hari ini. 2, Bisa bertemu, bisa kenalan dengan De Arsya. Kabarnya Bu Ratmi sampai sekarang gimana? Alhamdulillah sehat. Oke, satu lagi Asia. Boleh tanya tinggal di mana, pekerjaan apa? Pekerjaan Bu Ratmi apa kalau boleh tahu? Ya, saya sebagai ASN. Nah, Asia, apakah masih ada satu pertanyaan lagi untuk Bu Ratmi? Tidak. Ya, cukup. Oke, kalau cukup, sekarang ganti Bu Ratmi boleh tanya kepada Asia. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ilyas. Di Asia tinggal di mana? Di Jakarta Timur, tepatnya di Pulau Gebang. Ya, Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Di Asia berapa bersaudara? Anak tunggal. Oh, anak tunggal. Oke. Ya. Tuh. 3. Ada lagi Bu Ratmi? Perasaan udah 3 tadi. Ya, mau nambahin lagi? Mau tanya apa Bu Ratmi? Di Asia kelas berapa sekarang? Mau naik kelas 7. Kelas 7 itu SMP ya? SMP. Iya. Iya. Oke, good. Nah, itu Terima kasih. salah satu contoh bentuk bagaimana kita nyambung komunikasi dengan orang lain. Asia, ketika Asia ingin bertanya kepada orang yang tidak dikenal, kira-kira apa yang kamu rasakan Asia dengan orang baru? Malu. Oke, good. Itu tidak masalah, sama. Jadi kita perlu melatihkan hal itu. Nah, teman-teman, untuk latihan pada malam hari ini saya cukupkan sekian. Nah, untuk Asia, PR tugas-tugasnya boleh dilanjutkan ke video berikutnya ya Asia. Oke, untuk Bu Ratmi kalau mau lanjut videonya saya tunggu di WA juga. Oke teman-teman, terima kasih. Sering lupa Pak. Oke, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan Asia atau Bu Ratmi? Iya Pak. Silakan. Kalau menurut penilaian Pak Ilyas, bagaimana perkembangan saya sampai saat ini? Nah, perkembangan yang saya pantau untuk Bu Ratmi dari awal sampai sekarang, itu PD-nya sudah kelihatan. Sudah mulai naik, Bu. Ada rasa nyaman ketika Ibu mulai berbicara. Ya, apalagi yang perlu ditingkatkan adalah kita akan berlatih tentang kosakata panggung, Bu Ratmi. Tapi kalau tampil PD-nya, progresnya sudah cukup bagus. Tinggal jam terbangnya, Bu Ratmi. Siap. Asia, ada yang ditanyakan? Ada. Silakan. Gimana supaya nggak kelihatan kaku saat presentasi? Oke, good. Untuk Asia sebetulnya sudah praktek bagaimana supaya tidak kaku saat presentasi, yaitu kita senyum Asia. Coba bedain Asia. Asia mengucapkan perkenalan diri, mengucapkan salam, kenalan diri, nggak senyum. Itu yang pertama. Yang kedua, Asia perkenalan diri, mengucapkan salam dengan senyum. Coba dipraktekin. Yang pertama, ngomong, salam, kenalan, tapi nggak usah senyum.
Coba kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asya dan saya masih kelas 6. Nah, sekarang Asia, salam, kenalkan nama, kemudian statusnya sebagai pelajar, sambil senyum Asia. Rasakan perbedaannya. Senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asya Kalista. Status saya masih sebagai pelajar. Nah, ketika Asia mempertanyakan hal ini, antara yang pertama nggak senyum dengan yang kedua senyum, apa perbedaannya Asia? Lebih Kalau nyaman yang mana? senyum, lebih nyaman yang senyum sih. Yang senyum. Nah, saya tambahkan lagi. Cuman aku nggak suka kalau lihat aku senyum. Nah, ini dilatihkan Asia. Karena apa? Karena kan kita tampil berbicara. Suara yang tersenyum dengan yang tidak, itu kesan ramahnya berbeda Asia. Orang bisa mendengarkan. Terus yang kedua Asia, pada saat Asia berbicara, manggut-manggutnya itu dikurangi Asia. Nanti Asia kalau melihat rekamnya kan terlalu banyak gini anggut-anggutnya Asia. Jadi kita nanti belajar bagaimana presentasi berbicara dengan anggut. Coba kita ulangi, Asia bilang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asia, saya tinggal di Jakarta Timur. Profesi saat ini saya sebagai pelajar kelas 6. Terima kasih. Coba, manggut-manggutnya dikurangi Asia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asya Kalista. Saya tinggal di Jakarta Timur. Status saya masih sebagai pelajar. Terima kasih. Oke, good. Nah, itu sudah ada perbedaan yang luar biasa Asia. Kenapa? Karena banyak orang itu ketika berbicara untuk memberikan penekanan, mereka anggut-anggut gini Asia. Itu tidak disadari. Oke, clear hari ini. Terima kasih teman-teman, sudah sangat bagus. Progresnya bagus. Ketemu lagi Selasa depan dengan topik pertemuan ketiga. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.